Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Pamungkas Yohanlis. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 01 dari SMA Negeri 2 Cianjur. Di sini saya akan mengumpulkan salah satu tugas dari mata pelajaran biologi yang dibimbing oleh Ibu Tiara Fitria SPD yang mengenai gangguan sistem respirasi atau sistem pernapasan, tepatnya penyakit bronkitis. Teman-teman sekalian, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan gambar serta gejala, penyebab, dan cara pencegahan dari penyakit bronkitis. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga gambar dari penyakit bronkitis. Di sini ada gambar bronkus yang terlihat normal atau biasa saja, dan di sini ada gambar bronkus yang tidak normal atau mengidap penyakit bronkitis. Terlihat di sini beberapa perbedaannya. Saluran bronkus yang terkena penyakit bronkitis tidak bisa dilalui oleh oksigen atau keluar masuknya oksigen, sehingga membuat saluran pernafasan atau sistem pernafasan kita terganggu atau sesak nafas. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari penyakit bronkitis, yaitu bronkitis merupakan penyakit peradangan pada bronkus yang mengganggu sistem pernapasan manusia. Bronkitis terbagi menjadi dua, ada bronkitis akut dan juga ada bronkitis kronis. Bronkitis akut yaitu terjadi pada anak-anak yang di bawah 5 tahun dan menyebabkan pengidapnya mengalami gejala hingga 2 sampai 3 minggu. Bronkitis kronis, korban yang paling sering terjadi yaitu orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Bronkitis kronis itu merupakan jenis bronkitis yang disebabkan oleh infeksi bronkus dan bertahan setidaknya 3 bulan 1 tahun atau bisa terjadi pada tahun berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gejala dari penyakit bronkitis. Gejala penyakit bronkitis yaitu 1, batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau hijau. Yang kedua, sakit tenggorokan. Yang ketiga, sesak nafas. Yang keempat, hidung beringus atau tersumbat. Yang kelima, ada sakit atau rasa tidak nyaman pada dada. Dan keenam, kelelahan. Yang ketujuh, demam ringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari penyakit bronkitis, yaitu 1, virus atau kebiasaan buruk lainnya. Teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi bahwa kebiasaan buruk lainnya itu seperti merokok. Nah, kita sebagai orang yang suka merokok atau orang yang tidak suka merokok, kita itu harus menghindari asap-asap rokok. Yang kedua, tidak mendapat vaksin influenza atau pneumonia. Yang ketiga, ada terpaparnya zat-zat berbahaya seperti debu, amonia, atau klorin ketika bekerja atau melakukan aktivitas harian. Yang keempat, yaitu ada anak dengan usia di bawah 5 tahun atau orang dewasa yang lebih dari 40 tahun. Nah, untuk anak yang usia di bawah 5 tahun itu termasuk penyakit bronkitis akut. Dan yang kedua, yaitu ada orang dewasa yang lebih dari 40 tahun. Contohnya itu bronkitis kronis. Yang kelima, yaitu memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dan yang keenam, riwayat penyakit lain misalnya penyakit reflux asam lambung atau GERD. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara pencegahan dari penyakit bronkitis. Cara pencegahannya, 1, hindari kontak dengan orang yang sakit, terutama jika sakit bronkitis. Dan yang kedua, hindari meminjam atau berbagi peralatan dengan seseorang yang mengidap bronkitis, flu, atau sekedar pilek. Yang ketiga, yaitu jangan menyentuh jaringan bekas karena virus yang menyebabkan bronkitis dapat menyebar melalui lendir. Yang dimaksud jaringan bekas di sini yaitu kita jangan menyentuh orang yang mengidap penyakit bronkitis pada bagian mulut. Contohnya kan ada lendir tuh di mulut. Nah, kita itu jangan semena-mena untuk memegang lendir atau pada mulut orang yang mengidap penyakit bronkitis. Nah, yang keempat yaitu adalah minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. Yang kelima, hindari asap rokok. Nah, mungkin hanya cukup sekian yang dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.